Usaha apapun itu, kalau ditekuni, diinovasi, dia akan tumbuh berkembang. Jangan pernah berhenti belajar. Hasil usaha laundrynya yang sederhana itu, 1 kilo dia mampu menyelesaikan order 400 kilo atau naik 300% atau 3 kali lipat. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sharing kali ini, saya ingin mengawali sharing saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong dijawab ya. Apa beda antara cuci motor dengan laundry, cuci baju? Beda yang paling kentara adalah cuci motor, berarti jelas objek yang dicuci motor. Motor ini, satu rumah mungkin punyanya satu atau dua motor, sepeda motor. Adapun baju, laundry, ini setiap rumah jumlah bajunya melebihi jumlah anggota keluarga. Satu orang bajunya lebih dari satu, celananya lebih dari satu, jaketnya, sarungnya, mukenanya, jilbabnya. Kemudian, cuci motor, belum tentu seminggu sekali orang motornya dicuci. Sedangkan baju atau laundry, jumlah baju lebih dari jumlah anggota keluarga tadi, ditambah pasti baju dicuci. Nggak mungkin orang betah pakai baju seminggu dicuci sekali, nggak mungkin. Ya, jadi kesimpulannya, cuci motor dengan cuci baju atau laundry, itu intensitas seringnya jauh lebih sering cuci baju. Belum tentu setiap rumah punya satu sepeda motor, tapi setiap rumah pasti punya baju. Singkatnya gini, saya mau mengawali kisah ini dari seorang kawan saya. Kawan saya ini bekerja sebagai guru di sebuah sekolah. Di sekolah itu ada asramanya atau boarding buat siswa yang tidak pulang ke rumah. Nah, untuk menekan kos hidup karena gaji seorang guru tidak besar, akhirnya dia tinggal di asrama. Dengan itu dia memangkas kos ya, dia nggak harus bayar kontrakan atau kos-kosan, dan makan yang dia makan dia nggak bayar karena dengan menjaga siswa di asrama, dia makan bareng siswa di dapur asrama. Kemudian dari gaji yang sedikit tadi ditabung, sebulan 100.000, 50.000, hingga terkumpul 1 juta rupiah. Apa yang terjadi? Ya terpikir tadi, setiap siswa pasti bajunya lebih dari satu pasang, itu pasti. Akhirnya dibelikan mesin cuci second, satu tabung, seharga 1 juta rupiah. Nah, dia mulai membuka usaha laundry. Siapa marketnya, siapa pasarnya? Siswa-siswa yang tinggal di asrama. Ketika dimulai usaha seadanya, modalnya uang tabungan, 1 juta rupiah, satu alat mesin cuci, yang dia beli setrika udah pasti udah punya ya. Di bulan pertama dia mampu menghasilkan order 120 kg pakaian. Omset kotornya adalah 960.000 karena 1 kilo 6.000 rupiah. Berjalannya waktu dia mendapatkan keuntungan, dia tabung lagi, akhirnya dia membeli setrika, bukan setrika rumah tangga, tapi setrika uap. Ketika saya tanya berapa harga setrika uap adalah sebesar 470.000. Itu baru tahun 2018 dia beli baru. Setrika uap ini apa manfaatnya? Mempercepat kerja. Yang tadinya dengan setrika rumah tangga paling banyak hanya 2 kilo untuk setrika baju, dengan setrika uap dia bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sama itu 5-8 kilo per jam. Kemudian bertambahnya waktu, akhirnya dia menabung lagi sampai dia beli mesin pengering baju khusus yang harga barunya sekitar 7 juta, dia beli second seharga 4 juta rupiah. Apa manfaat mesin pengering khusus ini? Mesin pengering ini mengeringkan dalam waktu lama, lebih dari 30 menit, tapi benar-benar baju, celana, semua yang dicuci dikeringkan di situ, itu keluar udah ready untuk disetrika. Sama sekali nggak butuh untuk dijemur lagi. Sejak ada mesin itu, akhirnya apa yang terjadi? Pekerjaan dia dilakukan lebih cepat. Dia bisa menerima order lebih banyak lagi. Yang pertama. Yang kedua, tempat yang dulu dia butuhkan untuk menjemur sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian, resiko hilang baju sudah semakin kecil. Karena kalau dijemur bisa aja tercampur. Tapi karena nggak pakai proses jemur, langsung masukkan mesin. Dari mesin setelah kering masukkan ke keranjang. Dari keranjang setrika, tidak ada resiko hilang. Atau minim sekali resiko hilang baju. Yang ketiga, memperkecil kos. Apa maksudnya? Dulu dia membutuhkan karyawan untuk menjemur baju, kemudian karena dari pengeringan itu karena nggak begitu kering, dia keringkan dengan hanger, butuh karyawan membantu dia. Nah, dengan adanya mesin pengering khusus ini yang harganya 4 juta tadi, akhirnya dia udah nggak butuh lagi hanger. Pekerjaan semakin ringan dan waktu kerja makin cepat. Saat saya tanya terakhir, berapa sekarang per kilo Anda dapatkan setiap bulan? Dari hasil usaha laundrynya yang sederhana itu, 1 kilo dia mampu menyelesaikan order 400 kilo atau naik lebih dari 300% atau 3 kali lipat. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Ada 4 poin yang saya catat dari inspirasi usaha laundry ini. Ya, yang pertama, kalau kita bisa menekan kos atau menekan biaya, maka lakukanlah hal itu. Misalnya untuk mempercepat kerja, kita harus beli mesin. Jangan takut, nanti kan modal lagi. Nggak masalah, kita mengeluarkan modal sekali, tapi hasil berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Yang kedua, apa pelajarannya? Kalau Anda mau bisnis, niat jadi pengusaha, mulai dari sekarang Anda harus punya tabungan. Berapapun penghasilan Anda, menabung adalah suatu hal yang wajib. Pak, penghasilan saya kecil.
Berarti silakan Anda tabung dengan memperkecil pengeluaran. Yang semula Anda suka jajan, Anda sekarang semuanya masak sendiri, makan di rumah, semuanya makan di rumah, nggak ada jajan sama sekali, sehingga menekan kos. Setiap bulan Anda bisa menyisihkan 50.000. Ketika waktunya terkumpul 1.500.000 atau 2 juta dan seterusnya, Anda bisa menggunakan tabungan tersebut sebagai modal. Jadi saran saya jangan buru-buru pinjam modal bank, keluarga, hutang, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah mulailah bisnis dari yang ada. Kalau Anda punya ide bisnis, kemudian modal Anda terbatas, mulailah dari sekarang. Bagaimana kalau alat saya belum lengkap? Perhatikan, untuk memulai bisnis itu kita butuh alat. Tapi untuk menggunakan alat tidak harus dengan cara beli. Ada 3 cara. Yang pertama, pinjam, gratis. Yang kedua, sewa. Yang ketiga, beli. Kalau Anda tidak bisa beli karena nggak ada modal, Anda masih bisa gunakan 2 opsi ini. Pinjam. Kalau Anda nggak enak, dan lebih bagus lagi, Anda lakukan kontrak sewa. Misalnya, untuk melakukan usaha laundry, Anda tidak punya sepeda motor. Padahal setiap sore Anda harus mengantarkan laundry ke tetangga atau ke customer yang Anda janjikan untuk diantar laundrynya setelah jadi. Nah, Anda tidak perlu beli sepeda motor. Bagaimana solusinya? Sewa. Bagaimana sewa? Berapa biayanya? Kalau saya sewa 10.000 kan nggak enak. Oke, Anda sewanya per bulan. Misalnya setiap bulan 200.000. Sebulan 250.000. Sewa motor antara jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, dengan demikian Anda memperkecil kos. Tidak perlu hutang atau kredit sepeda motor baru. Yang penting pekerjaan Anda terselesaikan. Karena customer nggak akan nanya, ini motornya nyewa, pinjem, apa beli gitu. Kadang-kadang karena mindset kita yang salah, itu mengakibatkan modal yang kita keluarkan terlalu besar. Baik, itulah tadi 4 pelajaran bagaimana usaha laundry rumahan dari alat rumah tangga dikumpulkan bisa menggunakan alat-alat profesional, lebih cepat, lebih irit, hasil lebih banyak seperti kasus tadi. Dari 120 kg dalam waktu 2 bulan, omsetnya naik 3 kali lipat menjadi 400 kg per bulan. Demikian inspirasi bisnis kali ini, saya Adnan Fairuz.